Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kepada Tuhan. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan modul kedua, yaitu dalam rangka pemberian hak atas tanah. Dan tentunya kita akan lebih step by step bahwa dalam rangka itu tentu harus dilakukan kegiatan pengukuran, ya. Jadi akan KKP dashboard pengukuran, kemudian setelah pengukuran jadi terbitlah produk peta bidang sebagai dasar daripada tindak lanjut proses panitia pemeriksaan tanah, yang nanti produknya setelah panitia sana dan berita acara risalah pengolahan data, berita acara pemeriksaan tanah akan diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan dalam rangka SK pemberian haknya. Baik, kita akan memilih tahapannya sebagaimana biasa. Yang pertama nomor berkas, ya. Ini hanya sampel. Misalnya contoh nomor 44 tahun 2020 Kantor Pertanahan X dengan tanggal pendaftaran Tuesday 8 September 2020 at 9 o'clock and 44 minutes. Kegiatannya adalah pengukuran dan pemetaan kadastral. Statusnya selesai, jadi kita memantau dari selesai agar dalam proses pembelajaran ini menjadi jelas. Tugas terakhirnya adalah Wahyuni dengan posisi terakhir di loket pelayanan penyerahan. Kemudian memohonnya dia pemberi kuasa tidak. Kemudian biaya pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah 1 unit 1 bidang dengan jumlah 132.000. Jadi total biaya adalah sejumlah Rp130.000. Ini berdasarkan penerimaan negara bukan pajak yang jatuh dalam peraturan pemerintah nomor 128/2015 tentang PNBP di Kementerian ATR BPN. Ya. Jadi di situ ada tata caranya, penghasilannya, dan ini sudah dimasukkan dalam rumus di KKP. Kode billingnya, ya ini contoh aja, 2476 dengan biaya tadi 130.000, tanggal kedurasa, ya. Jadi tanggal kedurasa ini biasanya diberi waktu, ini di sini kita daftar tanggal 8 September, tanggal kedurasanya 10 September, jadi 1 hari, ya. Dalam 1 hari untuk membayar surat perintah setornya SPS. Apabila tidak dibayarkan harus diulang lagi. Kemudian NTEPN-nya, ya ini contoh aja. Kemudian tanggal bayarnya tadi dibayar 2 hari, ya, tanggal 8 sampai tanggal 10, maaf 2 hari tanggal kedaluarsanya SPS. Dibayar pada saat itu juga, ya, tanggal 8 bulan 9 2020 jam 09.18.53. Kemudian lanjut. Ini kita riwayat perjalanan berkas, ya. Jadi kalau kita teorinya kita masuk pada lampiran 3 Peraturan Kepala BPN nomor 1 2010, ya, tentang alur berkas daripada dalam rangka permohonan hak. Yang pertama tanggal 9 bulan 9 2020 berkas diterima di pelaksanaan subsesi pengukuran dan pemetaan kadastral Saudara Yuni di Kantor Pertanahan X. Kemudian pada tanggal yang sama dinaikkan kepada Kepala Subsesi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral. Kemudian pada tanggal yang sama dinaikkan kepada Kasubsi ini, yaitu kepada Kasubsi, ya, untuk naikkan berkasnya, kembalikan lagi tanggal yang sama tanggal 9 bulan 9 2020 kepada Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan X dalam rangka pemilihan petugas ukur, siapa yang kira-kira waktunya luang atau yang kosong, ya, jadwalnya, dan sudah tidak ada tunggakan pekerjaan. Dan maka dibikinlah surat tugas, ya,
oleh Kepala Seksi Infrastruktur ya. Jadi berdasarkan Peraturan KPP nomor 2 tahun 2013, wewenang dari kewenangannya ada pendelegasian wewenang oleh surat tugas pengukuran oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan. Kemudian dilakukanlah tunjuk petugas ukurnya, ya, dilakukan pengukuran di lapangan. Tahapan-tahapannya tentunya tadi sudah dijelaskan ya di lampiran 3 tentang pengukuran ya. Ukur di lapangan, pemohon datang seyogyanya harus hadir, dipenuhi asas kontrak itu delimitasi ya, walaupun tidak wajib, tapi ini untuk menolong kita di kemudian hari apabila ada risiko-risiko hukum bahwa batas itu tidak disetujui tetangga batas. Kemudian tugas ukur selesai, dia menggambar, pulang, tentunya tahapannya sudah diadakan cek dulu ya, cek plot, cek di lapangan, digitalnya sekarang sudah era-era digital ya. Itu nanti bab tersendiri atau bukan di sinilah. Kemudian Kepala Suksesi Pengukuran, pelaksana suksesi pengukuran berdasarkan kadastral ya. Kantor Pertanahan, kemudian dinaikkanlah setelah dari kasus subsidi parab, kemudian dinaikkan itu disahkan ditandatangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan. Kemudian diturunkan lagi oleh pelaksana suksesi pengukuran berdasarkan kadastral. Adapun ya daftar isiannya, alurnya pada tanggal 8 bulan 9 ya, ini sejalan dengan riwayat pilihan berkas ya. Sebelumnya berarti dimasukkan daftar isian 032 ya. Ini saudara harus ingat nih ya, di pasal 40 ya, kalau tidak salah di Perkaban 3 Permenak KPPN nomor 397. 302 itu adalah pendaftaran pelayanan pengukuran. Kemudian tanggal yang sama masuklah 305 buku Banjar ya. Setelah buku Banjar diberikanlah ya CPS, diberikan kwitansi ya apabila sudah dibayarkan oleh pemohon pada tanggal 8 bulan 9. Kemudian pada tanggal tentunya diadakan pengukuran ya, setelah diadakan pengukuran apabila telah jadi menjadi produk peta bidang ya pada tanggal 14 ya, pengukuran masuk di 307 berarti setelah membayar pengukuran ya dengan nomornya ya. Kemudian tanggal 15 Oktober masuk di 302A, jadi produk itu sudah jadi ya. 302 pendaftarannya, 302 penyerahan produknya ya. Kemudian terbitlah nomor peta bidang, ya, contohnya 1 tahun 2020, tanggal 30 September 2020 ya ini. Jadi jadinya selama baru tanggal 30 dengan luas sebagaimana termaksud. Kemudian gambar ukur, ini juga sama tanggalnya ya dengan peta bidang nomor 2 tahun 2020, tanggal 30 September 2020, dengan penjelasan permohonan pengukuran sejumlah satu bidang dengan sejumlah luas contohnya 160 dengan biaya pengukuran 132.000. Dengan alasak adalah surat pernyataan pengalihan penguasaan nomor 02 PPAT tambah 93, harusnya bukan PPAT ini ya. Kalau ada tanah negara harusnya notaris ya. Tanggal 9 bulan 9 1903. Produknya PBT nomor 1 tahun 2020 tanggal 30 September 2020 atas nama saudari dia. Demikian. Setelah ini, tahapan ini kita akan masuk proses produk peta bidang ini sebagai dasar juga data fisik untuk penjalanan data yuridisnya. Nanti akan digabung antara data fisik yuridis oleh diadakan sidang panitia pemeriksaan tanah, panitia A. Demikian, lanjut. Kemudian nomor berkas daftar lagi, contohnya nomor berkas 24 tahun 2000 di kantor Pertanahan X ya, dengan durasi waktu 24,9 hari. Ya. Tanggal pendaftaran Friday 16 Oktober 2020 jam 12.11. Kegiatannya permohonan surat keputusan pemberian hak milik perorangan. Statusnya selesai dengan petugas air saudari Wayuni. Di posisi terakhirnya dia adalah paket pelayanan penyerahan. Pemohonnya saudari Ina dengan pemberi kuasanya kepada saudari dia. Biayanya
untuk pelayanan pengukuran pemetaan bidang unitnya sudah tidak karena sudah ada produk peta bidang ya, sudah tadi tahapan sebelumnya. Kemudian tahapan sekarang adalah tahapan kegiatan pelayanan pemeriksaan tanah. Satu unit, satu bidang dengan jumlah PMBP-nya adalah sejumlah 357.360. Biaya unsur-unsurnya sudah tidak ada karena sudah nanti pada saat pendaftaran sertifikat dengan total biaya jadi adalah 357.360.000. Kode billing ya contohnya dengan biaya tadi di atas dengan SPS-nya ada tanggal kadaluarsa ya. Jadi tanggal daftar 16 ini dikasih beri waktu 3 hari. Nah, tanggal 19 Oktober 2020 ya. Tapi dibayarkan saat itu juga tanggal 16 Oktober 2020 jam 11.14.50. Kemudian perjalanan berkasnya pada tanggal 27 Oktober 2020 dilakukan pelaksanaan suksesi penetapan hak dan pemberdayaan masyarakat ya, pelaksana tugas sudah hari ini di kantor Petana X, kemudian dipersiapkanlah tanggal yang sama 27 Oktober 2020 disiapkan untuk dalam rangka tim panitia atau tim penelitian tanah ya. Tapi kalau ini adalah permohonan hak milik bukan merupakan aset BMN, BMD, BMD, maka perorangan atau badan hukum, maka dia adalah panitia pemeriksaan tanah. Nah, ini harus kembali ke teorinya ya di Peraturan Menteri Negara Agraria dari Kepala BP nomor 9 tahun 1999. Jadi situ juga lengkap lampiran-lampirannya. Kemudian tanggal yang sama, tanggal 27 Oktober 2020, maka turunlah panitia, ya, disahkan oleh panitia. Nah, ada surat tugas dari kepala kantor, mintakan pada ketua panitia pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan tanah, ya, berdasarkan tadi sudah diukur data fisiknya berupa produk peta bidang tanah. Kemudian pada tanggal 2 November 2020, tim panitia pemeriksaan tanah ya setelah dari lapangan ya ada berita acara pemeriksaan lapang, ditambah lagi ada salah pengolahan data, maka dinaikkanlah semua panitia itu ya. Kita lihat di peraturan panitia itu di Perkaban nomor 7 tahun 2007 ya, panitia pemeriksaan tanah dan tim penelitian tanah. Ini sudah di hasil sudah disampaikan di kelas ya. Di situ kemudian ketuanya di sini adalah dalam ini adalah kasih hubungan hukum ya. Tapi bisa juga karena banyak kalau memang produk kami bisa ditunjuk kasih lain atau asumsi. Kemudian produk itu dikembalikan teruskan kepada pelaksana suksesi penetapan hak tanah. Nah, inilah fungsi penetapan hak tanah dan pemberdayaan masyarakat saudara ini ya. Kemudian untuk disiapkan konseptornya hasil dari panitia A digabung peta bidang, dinaikkan kepada kepala subseksi penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat ya. Untuk diperiksa, dikoreksi, diparap, kemudian disahkan untuk dinaikkan kepada kepala seksi hubungan hukum pertanahan ya dalam rangka pembuatan SK-nya ya tadi ya. Surat keputusannya, pemberian hak dalam ini hak milik. Kemudian surat keputusan dinaikkan ditandatangani disahkan oleh kepala kantor. Lalu diturunkan lagi ya tanggal 6 November ya. Jadi dinaikkan kepala kantor tanggal 1 hari itu ya. Dari pelaksana sub itu kita lihat 1 hari melaksanakan 5 kegiatan luar biasa ya. Kemudian daftar isiannya pada tanggal yang sama tanggal 16 itu tanggal 16 Oktober 2020 ya, daftar isiannya tadi 303 ya. Apa ini kisah saudara buka lagi ya, 40 itu apa? Ini dalam rangka permohonan SK ya. Kemudian tanggal yang sama 305 ya. Apa ini? Sudah tadi bisa lihat buka lagi. Kemudian 306 kwitansi ya. Pembayaran kantor pertanahan, kemudian tanggal 16 Oktober 2020 daftar isian FP 404. Nah, ini sudah kepala 4 nih ya. Formulir isian ini sudah berarti produk HAT ya. Lihat lampiran Perkaban 9 nomor 9 ya. Tentang permohonan apa ini ya? Permohonan hak milik. Kemudian tanggal 10 bulan 11 tahun 2020 diterbitkanlah produk daripada surat keputusan itu ya, atau pertanahan.
Peta bidangnya tadi sama dengan di atas ya, nomor peta bidang contohnya 1/2020, terbitnya tanggal yang sama 30 September 2020 ya, NIB nomor 33 Desa Taman dengan luas 1/4 meter persegi. Alasannya adalah surat pernyataan pelepasan tanah adat nomor 1 PPAT TM 1993 ya, tanggal 9 1993. Ini mungkin catatan mungkin harusnya notaris ya, karena kalau PPAT kan tidak bisa melakukan pelepasan hak ya, tapi harus ada pejabat umum. Notaris. Produknya BBT yang nomor sama dengan di atas ya, atas nama New Airline, dan dengan surat keputusan di sini diberikan hak milik BPN nomor 3 tahun 2000 tanggal November 2020. Demikian ya penjelasan dari kami. Nanti kita lanjut pada setelah ini adalah pendaftaran SK-nya. Terima kasih. Apabila ada sedikit yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Bila tadi kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.